Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur atom. Setelah pada pertemuan sebelumnya kemarin kalian bahas mengenai perkembangan model atom. Sebagaimana kalian sudah ketahui bahwa atom itu terdiri dari partikel dasar penyusun atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Seperti yang telah kalian ketahui dalam model atom Rutherford, bahwa pada atom itu terdapat inti atom, dan berdasarkan percobaan Rutherford bahwa pada inti atom itu terdapat proton dan neutron. Dan elektron mengelilingi inti atom dalam suatu lintasan atau yang disempurnakan menurut model atom Bohr, bahwa elektron ini mengelilingi inti atom dalam kulit atom. Jadi kalau misalkan kita gambarkan model atom seperti ini yang kita sebut sebagai kulit atom, dan ini adalah inti atom. Dalam kulit atom itu terdapat elektron, sedangkan dalam inti atom itu ada proton dan neutron. Atom bersifat netral. Kalau misalkan kita gambarkan yang biru ini adalah proton, sementara yang merah ini adalah neutron. Kita tahu bahwa atom itu bersifat netral. Dalam atom yang memberikan muatan negatif di sini adalah elektron, dan yang memberikan muatan positif itu adalah proton. Sementara neutron bersifat netral. Ketika keseluruhan atom itu bersifat netral, maka bisa kita katakan bahwa dalam atom yang bersifat netral, jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron. Proton, neutron, dan elektron dalam suatu atom itu merupakan sifat atau karakteristik khas dari setiap atom. Artinya, jika suatu atom memiliki jumlah proton, neutron, dan elektron yang berbeda, maka dapat kita sebutkan bahwa unsur atom tersebut adalah berbeda. Misalkan ada suatu atom dengan susunan proton, neutron, elektron sebagai berikut. Yang biru misalkan kita misalkan sebagai proton, kemudian yang merah ini kita misalkan sebagai neutron, dan elektron ini yang mengelilingi proton dan neutron. Maka kalau kita bisa hitung misalkan jumlah proton, neutron, elektron dalam model atom ini, maka jumlah protonnya akan sama dengan 3, jumlah neutronnya sama dengan 4, dan jumlah elektronnya sama dengan 3. Sekali lagi, dalam atom netral, jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron. Nah, jumlah proton, neutron, dan elektron ini tadi yang menentukan karakteristik dari setiap atom. Dan untuk menentukan karakteristik atom, atau kita dapat menghubungkan jumlah proton, neutron, elektron dengan istilahnya ada yang disebut sebagai nomor massa yang kita lambangkan dengan lambang A.
Kemudian ada istilahnya nomor atom yang kita lambangkan dengan Z. Kemudian untuk membedakan satu atom dengan atom lain atau satu unsur dengan unsur lain juga biasanya kita menuliskan lambang unsur. Seperti misalkan nitrogen, unsur nitrogen itu memiliki lambang unsur N, hidrogen, H, oksigen, O, dan seterusnya. Secara umum, penulisan atom atau kita sebut sebagai penulisan notasi atom itu bisa kita tuliskan dalam lambang X, A, Z. Ini secara umumnya kita tuliskan notasi atom dengan X ini menyatakan lambang unsur, A tadi menyatakan nomor massa, dan Z menyatakan nomor atom. Unsur litium misalkan dengan nomor massa 7 dan nomor atom 3, maka kita bisa tuliskan notasi untuk atom litium. Maka lambang atom litium itu adalah Li, nomor masanya ini adalah A, nomor atomnya Z, maka kita bisa tuliskan notasinya Li 7 3. Data nomor massa dan nomor atom kalian bisa lihat dalam tabel periodik unsur. Hanya biasanya yang dituliskan dalam tabel periodik unsur itu adalah massa atom dalam bentuk angka yang belum dibulatkan, sehingga untuk menuliskannya ke dalam notasi atom biasanya nomor massanya ini dalam tabel periodik itu kita bulatkan, sehingga untuk penulisan di notasi atom itu merupakan bilangan bulat gitu. Kemudian nomor atom dan nomor massa juga berkaitan dengan jumlah proton, neutron, dan elektron. Jumlah proton yang dalam atom netral itu akan sama dengan jumlah elektron itu dinyatakan sebagai, atau kita bisa tentukan berdasarkan nomor atomnya atau Z. Sedangkan jumlah neutron ini bisa kita nyatakan sebagai selisih antara nomor massa dan nomor atom. Berarti bisa kita tuliskan secara matematika jumlah neutron itu adalah A dikurangi Z. Ini yang harus kalian ingat. Contoh misalkan kita punya atom kalium, lambangnya K, nomor massanya 39, nomor atomnya 19. Maka jika diminta menentukan jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron, kita tinggal gunakan persamaan ini. Jumlah protonnya berarti ditunjukkan oleh nomor atom. Nomor atom itu yang di bawah, berarti ini.
19, jumlah elektronnya itu akan sama dengan jumlah protonnya 19 karena atom netral. Kemudian jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom, atau atas kurangi bawah. 39 kurangi 19 sama dengan 20. Contoh lain, kalau misalkan ada atom klorin, lambangnya Cl, nomor masanya 35, nomor atomnya 17. Kita tentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Maka protonnya itu ditunjukkan oleh nomor atom atau yang bawah, berarti 17. Jumlah elektron itu akan sama dengan proton karena atom netral, berarti sama 17. Kemudian untuk neutron kita hitung dengan menggunakan rumus A dikurangi Z, nomor massa dikurangi nomor atom, atau nomor massanya yang atas dikurangi nomor atomnya yang bawah. Jadi 35 dikurangi 17 sama dengan 18. Ini untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron jika dihubungkan dengan nomor atom dan nomor massa. Kemudian, seperti yang sudah kalian kemarin pelajari tentang model atom, bahwa dalam pembahasan model atom Bohr disebutkan bahwa elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain, bahkan elektron itu dapat berpindah dari kulit atom yang satu ke kulit atom yang lain. Misalkan kita punya di sini model atom yang merah kita tadi misalkan sebagai neutron, yang biru sebagai proton. Jika kita tentukan jumlah proton, neutron, dan elektronnya, maka di sini protonnya yang berwarna biru itu 3, neutronnya yang berwarna merah itu 4, elektronnya ada 3. Ini atom netral karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, berarti netral. Bagaimana kalau misalkan elektronnya berpindah? Satu elektronnya lepas ke kulit atom dari atom yang lain. Hingga kalau kita gambarkan model atomnya, ketika elektronnya nanti di sini sudah lepas, maka di kulit terluar tadi satu elektron sudah lepas. Kalau kita tentukan lagi jumlah proton, elektron, dan neutronnya, apakah komposisinya masih akan sama dengan yang netral? Kalian bisa perhatikan, karena yang lepas itu adalah elektron yang berada di kulit atom, sementara dalam inti atom ini tidak ada perubahan komposisi proton dan neutron, sehingga jumlah protonnya di sini masih tetap 3, jumlah neutronnya masih tetap 4. Sekarang yang tentu berubah karena sudah ada elektron yang lepas adalah jumlah elektronnya. Yang asalnya dalam atom netral itu 3, setelah dia lepas 1, maka jumlah elektronnya menjadi 2. Ini sudah tidak netral lagi. Kalau kita lihat komposisi proton, jumlah proton dan jumlah elektron, proton itu yang kalian tahu muatannya positif, elektron itu muatannya negatif. Jumlah protonnya ada 3, berarti kita bisa tuliskan positif 3. Jumlah elektronnya ada 2, berarti kita bisa tuliskan negatif 2, sehingga muatan keseluruhannya itu positif 1. Artinya dari atom netral, ketika dia kehilangan elektron, jadi ketika dalam atom netral, ketika dia kehilangan
maka atom tersebut akan membentuk muatan positif. Karena tadi kita sudah hitung muatan totalnya plus 1, berarti yang terbentuk adalah muatan positif. Istilahnya kalau tadi atom netral, maka ada istilah atom yang bermuatan kita sebut sebagai ion. Jadi kalau muatannya positif, maka ini adalah ion positif. Ini untuk yang elektronnya lepas. Suatu atom dapat melepaskan elektron, atom juga dapat menarik elektron. Misalkan ini tadi atom masih model atom yang sama dengan jumlah proton, neutron, dan elektronnya yang sama. Hanya sekarang kasusnya bagaimana kalau si atom ini menarik satu elektron. Kalau yang tadi elektronnya kita lepaskan satu, di sini elektronnya kita ambil atau kita tarik satu. Jadi si atom yang dalam keadaan netral itu menangkap satu elektron. Maka model atom yang dihasilkan, atom netral ini menangkap satu elektron, maka nanti di kulit kedua elektronnya akan bertambah satu. Sehingga kalau kita hitung lagi komposisi proton, neutron, dan elektronnya, kalian perhatikan apakah akan tetap sama atau tidak. Sekali lagi, kalau komposisi inti atom yang mengandung proton dan neutron itu tidak akan berubah. Sehingga protonnya masih 4, protonnya masih 3, neutronnya 4. Sekarang jumlah elektron dari atom netral yang jumlah elektronnya 3, setelah menangkap elektron, ada tambahan satu elektron, sehingga jumlahnya adalah 4. Apakah ini netral? Kita bandingkan lagi jumlah proton dan jumlah elektron. Proton muatannya positif, elektron muatannya negatif. Protonnya ada 3, berarti kita tuliskan positif 3, elektronnya ada 4, kita tuliskan negatif 4 karena elektronnya bermuatan negatif. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya akan min 1. Ternyata muatannya menjadi negatif. Sehingga bisa kita simpulkan atom netral yang menangkap elektron, karena elektronnya ditangkap, itu akan membentuk muatan negatif. Tadi atom yang bermuatan kita istilahkan sebagai ion, maka ketika dia menangkap elektron, ion yang terbentuk adalah ion negatif. Jadi yang harus kalian ingat, sekali lagi, ketika suatu atom melepas elektron akan terbentuk muatan positif. Ion yang dihasilkannya adalah ion positif. Ketika atom menangkap elektron, dia akan membentuk muatan negatif. Ion yang dihasilkannya adalah ion negatif. Bagaimana jika yang dilepaskannya, jumlah elektron yang dilepaskannya lebih dari 1? Prinsipnya akan sama saja. Misalkan di sini ada contoh, ini atom, ini inti atomnya, kita tentukan proton, neutron, dan elektron. Protonnya yang berwarna biru ada 4, neutronnya yang berwarna merah ada 5, elektronnya ada 4. Jumlah proton, jumlah elektronnya sama, berarti ini atom netral. Bagaimana jika elektron yang dilepaskannya lebih dari 1? Misalkan di sini atom ini melepaskan semua elektron yang ada di kulit kedua.
Ini dilepaskan, yang ini juga dilepaskan. Jadi 2 elektron yang hilang. Sehingga nanti hasilnya ini jumlah protonnya akan tetap sama karena proton dan neutron sekali lagi ada dalam inti atom. Dia tidak berubah selama atomnya sama. Berarti protonnya 4, neutronnya 5. Nah, jumlah elektronnya yang asalnya 4 pada saat netral asalnya 4 dilepaskan 2. Berarti sisanya tinggal 4 dikurangi 2 tinggal 2. Berapa muatan yang terbentuk atau apa muatan yang terbentuk? Kita bandingkan lagi. Proton itu positif, elektron itu negatif. Protonnya ada 4, kita tuliskan plus 4. Elektronnya ada 2, kita tuliskan 2. Sehingga muatan totalnya adalah plus. Jadi tetap ketika elektronnya dilepaskan selalu akan membentuk muatan positif. Hanya yang membedakan adalah jumlah muatan positifnya. Karena elektron yang dilepaskannya 2, maka pasti akan terbentuk jumlah muatannya juga positif 2 gitu. Jadi kalau elektron yang dilepaskannya 3, maka akan membentuk positif 3. Demikian seterusnya. Yang juga kalau atom netral menangkap elektron lebih dari 1. Misalkan kita punya atom netral dengan model seperti ini di atomnya. Kita hitung proton, neutron, dan elektron. Proton tadi kita misalkan yang berwarna biru itu ada 8. Neutron yang berwarna merah juga 8. Elektron yang ada di kulit atom, di kulit pertama 2, di kulit kedua 6, berarti totalnya 8. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka atomnya bersifat netral. Bagaimana kalau misalkan atom tersebut menangkap 2 elektron? Sehingga nanti gambar model atomnya akan ada setelah dia menangkap 2 elektron akan ada 2 elektron tambahan di kulit paling luarnya. Sehingga kalau kita hitung proton, neutron, dan elektronnya, jumlah proton dan neutron itu akan tetap tidak berubah. Kemudian jumlah elektronnya yang asalnya 8, setelah dia menerima 2 elektron, maka jumlahnya menjadi 10. Bagaimana muatannya? Kita bandingkan jumlah proton yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif. Protonnya 8, berarti muatannya plus 8. Elektronnya 10, berarti muatannya min 10. Sehingga kita totalkan, hasilnya adalah membentuk muatan min 2. Sehingga berlaku juga seperti yang tadi, bahwa setiap atom netral yang melepaskan elektron itu akan membentuk muatan negatif, atau kita sebut tadi istilahnya adalah ion negatif. Negatifnya berapa? Karena yang ditangkapnya 2, maka pasti akan membentuk negatif 2 gitu. Jadi yang harus kalian perhatikan, kalau suatu atom netral melepaskan elektron, maka akan membentuk ion positif dengan jumlah muatan sebanyak elektron yang dilepaskan. Dan kalau atom netral menangkap elektron, dia akan membentuk ion negatif dengan jumlah muatan sebanyak elektron yang dilepaskan. Misalkan ada contoh
Sekarang contohnya misalkan kita balik. Misalkan ada ion P3+ dengan nomor masanya 31, nomor atomnya 15. Kalian diminta menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Yang harus kalian ingat bahwa jumlah proton itu ditentukan oleh nomor atom. Ingat, nomor atom adalah yang notasi angka di bawah. Jadi di sini jumlah protonnya sama dengan 15. Kemudian jumlah neutron. Jumlah neutron itu bisa kita hitung dari selisih nomor massa dengan nomor atom. Jadi kita kurangkan 31 dikurangi 15, itu sama dengan 16. Nah, sekarang jumlah elektron. Jumlah elektron jika atom netral itu akan sama dengan proton. Jadi kalau atomnya netral jumlahnya 15. Tapi kalian perhatikan, di sini ada muatan. Muatannya positif. Berarti kalau suatu atom membentuk muatan positif, dia kehilangan elektron. Artinya jumlah elektronnya akan berkurang. Berapa berkurangnya? Sebanyak jumlah muatan. Karena muatannya 3 berarti dikurangi 3 sehingga jumlah elektronnya tinggal 12. Ini untuk menentukan proton, neutron, elektron pada ion. Contoh lain misalkan ada ion S2- dengan nomor atomnya 16, nomor masanya 32. Kalian tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Tadi bahwa jumlah proton itu ditentukan oleh nomor atom yang di bawah, berarti 16. Kemudian jumlah neutron itu adalah selisih dari nomor massa dikurangi nomor atom, atau kalian ingat selisih atas kurangi bawah sama dengan 16. Nah, elektronnya, kalau elektronnya netral dia 16, tapi karena dia bermuatan, muatannya negatif. Artinya kalau muatan negatif, atom tersebut menangkap elektron. Kalau menangkap artinya elektronnya bertambah. Berarti kita jumlahkan sebanyak berapa? Sebanyak jumlah muatannya. Muatannya adalah 2. Berarti jumlah elektronnya sama dengan 18. Ini adalah cara menentukan proton, neutron, dan elektron yang dihubungkan dengan nomor atom dan nomor massa. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.